Halo kawan-kawan, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan di pagi kali ini sahabat tani semuanya pada dalam keadaan sehat, dalam keadaan ceria, dalam keadaan yang gembira lah. Intinya itu, gembira. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi tutorial ataupun edukasi mengenai pupuk yang pada dasarnya itu barang sudah terbuang. Tapi menurut saya itu sangat bermanfaat ya. Karena apa? Yang akan saya bikin nanti ini bahan-bahannya sebenarnya bahan dari semua itu dari limbah sayur ataupun sejenisnya itu contohnya begini. Ini saya gambarkan di sini nih. Semalam saya kan datang bikin video di pasar tani lah kurang lebihnya ya, pasar Singkawang itu pasar sayur. Semalam jadi selepas pulang itu saya kan bawa barang ini limbah-limbah sayur ya, contohnya ini ada pakcoy, ada labu, ada perenggi yang notabene oleh sekawan itu tidak dijual karena sudah ya mendekati ya agak mau rusak lah, sebab sudah 2 hari itu tidak terjual. Jadi kalau barang itu saya kawan itu tidak dijual karena sudah dianggap tidak baru atau tidak fresh gitu kan. Jadi saya eh, memang dari dulu saya banyak menggunakan limbah-limbah itu sayuran ataupun buah-buahan yang tidak dimakan, tidak dimanfaatkan atau tidak, itu saya gunakan lah untuk pemupukan gitu kawan. Ini bahan-bahan yang saya sudah sediakan yang semalam saya bawa dari pasar pasar Beringin itu. Bahan-bahannya yang itu tadi saya sudah sebutkan. Mungkin saya tak perlu atau gambarkan atau macam mana saja. Ini barang pun sudah dicincang ya, sudah dipotong-potong ini yang hanya potong-potong. Nanti bahan yang sudah ini contohnya ini apa yang sudah dipotong ini. Ini saya mungkin tidak gambarkan secara runut ya. Ini nanti saya masukkan ke dalam polybag. Dalam polybag itu setiap tumbuhan itu jadinya nanti akan secara tidak langsung ini akan menjadi pupuk secara organik ya, secara organik. Jadi menurut saya ini sangat bagus karena tiap tanaman yang saya usahakan ini memang menggunakan pupuk organik lah, yang secara tidak langsung saya tidak menggunakan bahan kimia. Jadi ada rasa selamat sedikit lah, tapi ya memang lah sayuran yang didapati di pasaran memang rata-rata tuh ya sudah menggunakan bahan kimia ya, banyakkan lah ya. Kalau dia mengamalkan organik biasanya itu sistem hidroponik ya, tanaman hidroponik ya. Contohnya begini, semalam saya ini bikin jagragan ini ya, saya singgung, saya tambah lagi jagragan ini contohnya ini kan ini ada tanaman kecipir ya. Contohnya tanaman kecipir ini akan saya rangkai, akan saya gabung nih. Dari sini ada 1 batang, 2 batang, dan sana itu dan sana ada juga di sini lagi. Makanya semalam saya ada sibuk sedikit kawan. Ini saya rangkai, ini barang semua barang yang ya barang buangan lah. Saya gabung-gabung, saya rangkai dan jadi para-para kayak gini contohnya ya. Ini kalau kita gambarkan contohnya ini bahannya bagus, misalnya bajaringan atau kayu yang bau, kan bagus, cuma ini barang terbuang, terpakai ya. Tapi saya sangat menurut saya manfaatkan. Jadi tidak semua barang yang terbuang itu menjadi memang kada nilai, tapi menurut saya tuh nilainya juga ada. Contohnya ini sudah jadi parah kan, jadi parah-parah ya. Nanti kecipir yang kanan kiri ini akan saya atur di sini lah, akan saya simpan ke sini. Jadi nanti buahnya kan senang bergantungan di sini, bergantungan di sekitar sini. Jadi tak perlu tinggi-tinggi karena kemarin saya lambat bikin parah-parahnya. Ada yang dia sudah merembet ke atas itu ke pohon jambu ya. Ini contohnya lah, ini yang saya gambarkan lagi. Ini contohnya saya yang banyak menggunakan ini. Tadi itu dari limbah-limbah itu, buktinya ini kan.
inilah bukti bahwa tanaman yang kita usahakan yang menggunakan secara organik ini hasilnya. Yang penting saya kali-kali titik beratkan kepada media tanam. Media tanam ini sangat penting. Jadi media tanam itu harus bebas dari bakteri lah ataupun ini ya. Jadi kita usahakan kalau kita mau proses fermentasi juga melalui proses ya. Ini saya kan selalu pakai gedebok pisang, pakai apa. Nah, nanti yang saya proses yang bahan-bahan yang saya sudah ini, saya akan masukkan ke dalam setiap polybag. Nah, contohnya begini. Nah, polybag yang di sini nih. Nah, kan semua subur menghijau. Dari itu masih balik di persekitaran saya tempat ini, tempat bagaul ya. Ada olivera, ada ini olivera jenis gede kawan. Olivera ini ya, nanti sudah betul-betul maksimal. Gua untuk bikin minuman lah, bikin jus kan. Jus olivera, jus lidah buaya itu sangat bagus. Nah inilah akan saya masukkan ke dalam polybag yang ini. Contohnya ini. Nah ini kan jadi subur. Ini tanahnya, lihat ya, tanahnya nih. Jadi bagus banget ya. Yang jelas kayak gitu. Jadi apapun yang kita usahakan, yang penting kita semangat, gembira, ikhlas. Jangan ada macam gimana, yang segala sesuatu yang kita lakukan mesti satu, kita ikhlas. Jangan istilahnya apa ya, hangat-hangat itu apalah. Ayam-ayam apa gitu. Mesti kita ikhlas, semangat terus semangat. Itu ini saya sebentar lagi saya akan pecut ke Tainam. Sebab ini sini selalu hujan ya. Jadi tidak ya, menurut saya sih hujan itu ya kita juga perlu juga harapkan hujan. Kalau tidak hujan nanti orang ngeluh kering, waduh panas. Ini tengok kawan, cabenya sangat maksimal nih. Cabai perenggi ini, aduh. Ini ada yang merah nih. ini kan? Iya. Ini pakcoynya udah siap dipanen sebenarnya, tapi banyak kan yang sudah diambil, banyak anak-anak guna itu bikin jus. Jadi saya memang menggalakkan untuk bikin jus ini memang sangat seger ya, untuk ya terutama untuk nutrisi lah, untuk makanan kita di dalam tubuh kan perlukan nutrisi ya, bukan karbohidrat ya. Semata-mata karbohidrat. Kebanyakan kita nih terbalik-balik. Makan banyak banget nasinya gini-gini ya, padahal itu kan karbo ya. Padahal dalam tubuh kita kan perlukan itu nutrisi ya. Atau makanan-makanan yang ya itulah. Oke, ini ada banyak panen ini, ada berapa banyak yang dibikin jus ini. Nah, tinggal berapa itu pakcoynya ini. Tapi alhamdulillah kita ikhlas ke tanam dan mendapatkan ya lumayan lah. Ini aku mau tanam lah, aku ganti ya setelah dia panen habis. Karena aku ganti ini, di sini udah aku sediakan ini semaian yang di sini ini nih. Ini sawi pahit ada sawi keriting. Ada pakcoy juga susulan, ada daun bawang di sini, tapi daun bawangnya macam kurang berapa bagus. Mungkin saya tidak sempat kasih ini kalau nyemai ini ya, yang paling penting sekali ya, setiap pagi itu 1 jam itu sinar matahari ini sangat-sangat diperlukan atau dibutuhkan oleh tanaman yang jenis kecil kayak gini ya, yang contohnya jenis semaian. Tapi jangan sampai terlalu full. Satu hari seledri saya yang saya semai KO. Karena lupa lah pergi kebun, tidak sempat angkat. Ini kawan contohnya nih. Contoh. Ini polybag semen yang saya selalu ngomong itu hari saya kutip yang dianggap sama istri saya pemulung. Ini saya manfaatkan untuk tanam bayam lah kawan. Ini bayam ini kan ada satu lagi saya pindah di sanaan. Ini kemarin ada 6 ya, 6 ini. Ini nanti tidak lama ini ya, berapa hari lagi ini boleh kita makan tuh dah. Karena ini memang sangat subur, sangat bagus, dan nilai nutrisinya nih bayam ini menurut saya paling bagus. Oke ya kawan, saya rasa hanya seimbangan ngobrolan pagi ini Mbak Gaul hanya sampai sini dulu. Lain kali saya sambung terus dan itu intinya semangat dan terus semangat. Oke lah.
Dan itu jangan lupa ya, nah itu like-like-nya itu gratis kan. Ini saya singgung sedikit ini pemukiman rumah Gubuk Bagaul. Ya lah, ya yang penting aman kan ya Pak. Itu macam saja kawan. Moga hari ini kawan semua sehat dan terus semangat ya, dan terus semangat maju jaya, sukses selalu. Oke, bye bye.